Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Maaf yang terlambat. Episode 14. Kamu gak ngerti, Raf, ucap Rania kemudian. Saya sangat kenal siapa Bayu. Mungkin kamu yang harus mulai belajar mengenali dia. Karena sejak pertemuan dengan Bayu malam itu, saya lihat kamu banyak melamun, ucap Raffi. Rania hanya diam mendengarkan omongan Raffi. Mengenai omongan-omongan Bayu malam itu, jangan terlalu kamu ambil hati. Mungkin dia begitu karena dia ingin yang terbaik untuk sahabat baiknya ini. Saya rasa itu gak salah, ucap Raffi. Saya rasa bagus kamu kenal dia dulu. Saya minta maaf dari pihak Bayu jika ada ucapan-ucapan yang menyinggung kamu malam itu. Rania mengangguk menanggapi omongan Raffi. Sementara itu tampak Bayu sudah sampai di rumahnya. Assalamualaikum, ucap Bayu. Waalaikumsalam, ucap Rahma. Mengapa Umi sendiri aja? Mana ayah? Tanya Bayu. Ayah di kamar, jawab Rahma. Pasti Umi ada yang mau diomongin sama Bayu, ucap Bayu. Iya, mengapa kamu terlalu menuruti permintaan Sherin? Dia kan ada keluarga yang bisa antar dia ke rumah sakit, ucap Rahma. Oh, masalah itu. Bayu udah nolak Mi, tapi ayah yang suruh Bayu. Kalau Bayu gak mau, dia sendiri yang akan antar Sherin, ucap Bayu. Tapi memang Sherin itu sakit Mi. Umi gak percaya. Oh ya, satu lagi, Umi tidak izinkan Sherin masuk kamar Bayu karena dialah yang menyebabkan Adam selalu demam, ucap Rahma. Nggak mungkin Mi, Adam sakit karena Sherin. Adam kan sakit dari kecil, ucap Bayu. Lalu Hasan keluar dari kamar. Betul, ayah setuju. Umi kamu ini selalu menyalahkan Sherin sebagai penyebab Adam demam. Daripada kamu selalu menyalahkan Sherin, bagus kamu doakan Adam itu cepat sembuh dan tidak gampang sakit, ucap Hasan. Rahma cemberut mendengarkan omongan suaminya. Yuk kita pulang, Bayu kan udah sampai, ucap Rahma sambil berjalan keluar rumah. Bayu tersenyum melihat tingkah Uminya. Umi kamu ngambek. Kalau dia nasehatin orang bisa, tapi kalau dia dinasehatin marah, ucap Hasan. Oke lah, ayah pamit dulu ya, bye. Ya, ucap Bayu. Sementara itu, tampak Desi menguping semua pembicaraan Bayu dan orang tuanya. Langsung mengambil handphonenya dan menelpon Sherin. Apa? Umi ngomong begitu tentang aku? Kok dia benci banget ya sama aku? Tanya Sherin. Gak tahu Mbak, jawab Desi. Lalu Sherin mematikan handphonenya. Gimana lagi kalau dia udah gak suka sama aku, ucapnya kesal. Sementara itu tampak Rania sudah pulang kantor, tapi masih di parkiran, melamun di mobilnya. Sasa yang melihat dari kejauhan langsung menghampiri Rania dan mengetuk kaca mobil. Hei, kamu ngapain melamun di mobil?
Katanya tadi mau pulang cepat. Tadi Raffi ngomong apa sama kamu? Tanya Sasa beruntun. Nggak ada ngomong apa-apa, jawab Rania. Kamu yakin? Kamu bilang nggak ada apa-apa, tapi pikiran kamu entah kemana. Sejak ketemu dengan mantan suami kamu tidak seperti Rania Sofia yang aku kenal dulu, ucap Sasa. Lalu Rania tersenyum. Udah lama aku gak dengar orang panggil nama lengkap aku. Hanya Bayu yang selalu panggil aku seperti itu kalau dia lagi marah, ucap Rania. Jadi kamu masih teringat sama dia dan masih ada hati sama dia. Laki-laki yang udah membuang kamu dari hidupnya, ucap Sasa emosi. Karena dia menceraikan aku saat aku benar-benar menyayanginya, ucap Rania. Terus Raffi gimana? Dia udah tahu tentang hal ini, tanya Sasa. Rania menggeleng. Entahlah, aku gak tahu bagaimana perasaan aku sekarang, ucapnya. Apanya yang gak tahu? Raffi sangat mencintai kamu. Kamu pikir mantan suami kamu itu mau menerima kamu kembali? Tanya Sasa. Rania, kamu jangan bermain api. Nanti akan membakar diri kamu sendiri. Rania terdiam mendengarkan ucapan Sasa. Okelah, aku pulang dulu. Putri udah menunggu dari tadi, ucap Rania. Lalu dia menyalakan mesin mobilnya dan berjalan meninggalkan halaman parkir. Setelah menjemput Putri ke rumah Mami Tiwi, tampak Putri dan Rania dalam perjalanan pulang ke rumah. Putri, minggu ini mau jalan-jalan kemana? Tanya Rania. Mau ke kebun binatang, jawab Putri. Oke, nanti Mama bilang sama Om Raffi ya, ucap Rania. Lalu Putri mengangguk. Setelah sampai di rumahnya, Rania kaget melihat Hasan dan Rahma sudah menunggu di teras rumahnya. Umi, ucap Rania. Lalu memeluk Rahma sambil menangis. Maklum sudah 5 tahun tidak ketemu. Lalu Rahma memeluk Putri. Cucu nenek cantik banget, ucap Rahma. Lalu Putri menyalami tangan Rahma dan Hasan. Mari masuk Umi, Ayah, ucap Rania. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah Rania. Rania begini karena kesalahan Rania sendiri, Umi, ucap Rania. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Umi suka lihat Rania sekarang, sudah berhijab, makin cantik, ucap Rahma. Jadi selama ini kamu hidup berdua dengan Putri aja? Tanya Rahma. Iya Umi, sejak bercerai dari Mas Bayu, Rania tidak pernah menikah lagi, ucap Rania. Jadi waktu bercerai itu Rania sedang hamil Putri. Mengapa nggak kasih tahu sama Umi? Tanya Rahma. Rania sengaja nggak kasih tahu karena Umi tahu Bayu bagaimana. Rania takut dia akan mengambil Putri dan melarang Rania ketemu Putri, seperti Bayu melarang Rania ketemu Adam, ucap Rania. Terus gak mungkin kamu akan hidup sendiri terus Rania? Tanya Hasan. Rania gak hidup sendiri Ayah, ada Putri, jawab Rania. Maksud Ayah suami. Putri memerlukan seorang ayah.
Kamu pasti paham itu, ucap Hasan. Rania mengangguk. Tadi Putri bilang ada seorang om yang selalu mengajak dia jalan-jalan. Siapa dia? Tanya Hasan. Teman aja ya, jawab Rania. Kalau Rania masih ingat sama Bayu, Umi bisa bantu, ucap Rahma. Kamu ini, ucap Hasan. Habis Mas yang mulai duluan nanya soal pasangan, ucap Rahma. Tadi Umi bilang mau lihatin foto-foto Adam, ucap Rania mengalihkan pembicaraan. Oh iya, hampir lupa, ucap Rahma. Lalu mengambil handphonenya dan menunjukkan foto-foto Adam pada Rania. Rania tak kuasa menahan tangisnya melihat foto-foto Adam yang sudah besar. Rania sedih melihat Adam yang memakai tongkat dan belum bisa berjalan seperti manusia normal. Lalu Putri bertanya, "Mengapa Mama menangis?" "Enggak sayang," ucap Rania mengusap air matanya. Setelah puas berbincang dan bermain dengan Putri, akhirnya Rahma dan Hasan pun pamit pulang. "Umi pulang dulu ya. Lain kali Umi datang lagi," ucap Rahma. "Iya Mi," jawab Rania. "Yah, parahkah demam Adam?" "Adam memang sering demam. Dari kecil lagi memang seperti itu," ucap Rahma. "Kalau Rania mau ketemu Adam bisa nggak?" tanya Rania. "Untuk saat ini agak susah sedikit karena Adam sedang sakit," ucap Hasan. Rania hanya mengangguk sedih. "Enggak apa, jangan sedih. Nanti kalau Umi ke rumah Bayu, kita video call sama Adam," ucap Rahma. Rania mengangguk. Lalu Rahma dan Hasan pulang meninggalkan rumah Rania. Keesokan harinya, tampak Rania sedang melamun di kantor. Tiba-tiba datang Sasa. "Rania, aku gak suka lihat kamu begini, selalu melamun. Sejak ketemu sama Pak Bayu, kamu mau aku ngomong sama Pak Bayu kelakuan kamu ini?" tanya Sasa. "Gak perlu, gak ada hubungannya sama Bayu," jawab Rania. Lalu Rania menunjukkan foto Adam kepada Sasa. "Siapa nih? Kenapa dia pakai tongkat begini?" tanya Sasa. "Ini Adam, abang Putri," jawab Rania. "Dia sakit cerebral palsy karena kebodohan aku." "Aku gak ngerti, karena kamu gak pernah cerita tentang semua ini dengan aku," ucap Sasa bingung. "Karena inilah Bayu menceraikan aku," ucap Rania. Lalu Rania menceritakan semuanya pada Sasa, dari dia hamil dan mau menggugurkan Adam. "Aku gak tahu mau ngomong apa lagi Rania. Dulu aku pikir Pak Bayu itu laki-laki yang kejam," ucap Sasa. "Aku bukannya tidak mau menceritakan semuanya sama kamu, tapi aku takut pandangan kamu berubah sama aku," ucap Rania. Enggak lah, aku berteman dengan kamu ikhlas, gak lihat apapun masa lalu kamu. Cuma sekarang aku merasa bersalah sama Bayu karena menuduh dia yang bukan-bukan," ucap Sasa. "Tapi gak apa,
Sekarang kamu udah insaf dan bertobat. Ya, tapi itu tidak bisa merubah Adam menjadi normal seperti anak lain, jawab Rania. Ran, kamu gak mau kasih tahu Raffi tentang semua ini? Tanya Sasa. Rania hanya diam mendengarkan ucapan Sasa. Nantilah, aku belum siap, ucap Rania. Sementara itu di kantor Bayu, tampak Bayu sedang ngobrol dengan Sherin. Bay, aku dengar Umi marah karena kamu ngantarin aku ke dokter malam itu ya, tanya Sherin. Udahlah, gak perlu dibahas lagi. Aku gak mau membahas masalah luar di dalam jam kantor, ucap Bayu. Kamu ini memang sengaja kan gak mau menangin aku dari Umi. Karena itulah Umi makin benci sama aku, ucap Sherin marah sambil berdiri dan berjalan keluar ruangan Bayu. Setelah jam pulang kantor, tampak Sasa sudah bersiap-siap mau pulang, lalu menghampiri Rania. Aku pulang dulu ya, kamu gak sekalian? Tanya Sasa. Kamu pulang aja duluan, aku masih ada kerja yang mau diselesaikan, ucap Rania. Oke, aku pulang dulu ya, ucap Sasa, lalu berjalan keluar ruangan. Tak lama muncul Raffi. Kamu belum pulang juga? Ya, sebentar lagi, jawab Rania. Udah pulang, jangan sok rajin, ucap Raffi tersenyum. Oh ya, Putri nanyain kamu. Dia ngajak kamu ke kebun binatang, ucap Rania. Boleh juga tuh. Besok aku jemput kamu dan Putri ya, ucap Raffi. Aku pamit dulu, jangan lama-lama di kantor ini. Ya, jawab Rania. Lalu Rania pun bersiap-siap pulang. Sorenya tampak Bayu sudah sampai di rumahnya. Tiba-tiba Bayu kaget melihat Uminya sedang duduk di ruang tamu. Ada Umi rupanya. Kok Bayu gak lihat mobil ayah di bawah? Tanya Bayu. Tadi ayah cuma ngantar Umi aja, terus pergi ketemu temannya, ucap Rahma. Oh, Adam gimana Mi? Tanya Bayu. Alhamdulillah Adam udah gak panas, ucap Rahma senang. Alhamdulillah, ucap Bayu. Oh ya Mi, Bayu mau keluar sebentar, ada yang mau dikerjakan. Bisa gak Umi jaga Adam? Bisa, makanya Umi datang ke sini supaya bisa jaga Adam dan kamu bisa kerja, ucap Rahma. Makasih Mi, ucap Bayu, lalu berjalan ke kamarnya. Malamnya tampak Rahma sedang main bersama Adam. Kemudian Rahma menelpon Rania. Halo Mi, ucap Rania. Halo Rania, ini Umi sedang bersama Adam. Rania mau bicara sama Adam. Kita video call ya, ucap Rahma. Oke Mi, Rania juga udah nungguin dari tadi telepon dari Umi, ucap Rania. Adam, ngomong sama Mama ya, ucap Rahma. Lalu melakukan video call. Hai Adam, ucap Rania. Mama, ucap Adam. Tiba-tiba air mata Rania menetes mendengar Adam memanggilnya Mama. Mama rindu Adam. Kapan-kapan kita ketemu ya sayang. Adam jangan nakal-nakal. Dengar kata Papa. Nanti Mama belikan Adam mainan, ucap Rania.
Oke, ucap Adam sambil mengangguk. Udah ya Rania, kapan-kapan kita sambung lagi. Umi takut nanti Bayu pulang, ucap Rama. Iya Mi, ucap Rania, lalu mematikan handphonenya. Putri yang sedang di samping Rania bingung melihat Rania menangis. Mama mengapa menangis? Tanya Putri. Rania hanya diam, lalu memeluk Putri sambil menghapus air matanya. Gak apa-apa sayang, ucap Rania. Ma, Putri lapar, ucap Putri. Oh, Putri lapar ya? Oke, kalau begitu kita pergi ke minimarket yang di depan ya, ucap Rania. Putri mengangguk. Sementara itu di rumah Bayu, tampak Sherin sedang mengetuk pintu rumah Bayu. Desi, panggil Sherin. Lalu Desi bergegas membukakan pintu. Bayu ada? Tanya Sherin. Pak Bayu pergi, yang ada Bu Rahma. Dia lagi di kamar Adam, ucap Desi. Oh, mengapa tadi kamu gak bilang? Tanya Sherin. Tadi saya mau kasih tahu, tapi Mbak Sherin udah matiin handphone, ucap Desi. Ya udah, ucap Sherin lalu berjalan ke ruang tamu. Di ruang tamu tampak Rahma sedang membaca buku. Umi, ucap Sherin. Rahma kaget mendengar suara Sherin. Mengapa datang malam-malam? Tanya Rahma. Sherin mau ketemu Adam. Umi janganlah marah-marah. Bukan marah, tapi gak baik anak gadis datang ke rumah orang laki-laki malam-malam begini. Ini kebetulan Umi ada. Kalau Umi gak ada, kan gak bagus dilihat orang kamu kesini, ucap Rahma. Umi, Desi kan ada. Apa salahnya Sherin mau ketemu sama Adam, ucap Sherin. Desi ada karena Umi ada di sini. Biasanya dia gak kerja sampai malam, ucap Rahma. Lain kali datang siang. Sekarang kamu pulang. Lalu Rahma berjalan ke kamar Adam. Sementara itu, tampak Rania dan Putri sudah sampai di sebuah minimarket. Putri, tunggu di mobil sebentar ya. Mama pergi beli dulu snack dan biskuit untuk Putri, ucap Rania. Ya Ma, ucap Putri. Lalu Rania masuk ke dalam minimarket. Setelah membeli semua keperluan Putri, lalu Rania berjalan keluar minimarket dengan terburu-buru, sehingga dia terpeleset dan jatuh. Aduh, ucap Rania sambil memegang kakinya. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki menolongnya. Kenapa Mbak, ada yang luka? Tanya laki-laki itu. Gak ada, ucap Rania sambil mengangkat wajahnya. Alangkah kagetnya Rania ketika melihat laki-laki itu adalah Bayu. Kamu, ucap Rania. Lalu Rania segera berdiri dan mencoba berjalan meninggalkan Bayu. Rania, panggil Bayu. Lalu Rania menghentikan langkahnya. Iya, ucap Rania. Benar kamu gak apa-apa? Tanya Bayu. Ya, saya gak apa-apa, ucap Rania. Ini kamu belanja banyak-banyak untuk siapa? Tanya Bayu. Saya mau nitip makanan ini untuk Adam. Sampaikan salam rindu dan peluk cium dari saya untuk Adam, ucap Rania. Bayu terdiam mendengarkan omongan Rania.
Saya permisi dulu, ucap Rania. Kemudian Rania membalikkan badannya dan berjalan ke mobil.